Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dahsyatnya pertempuran Pangeran Samber Nyawa. Dikutip dari 2istanto.com 14 Maret 2022. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Samber Nyawa alias Raden Mas Said lahir di Kraton Kartasura 7 April 1725, meninggal di Surakarta 28 Desember 1795 pada umur 70 tahun. Adalah pendiri Praja Mangkunegaran, sebuah kadipaten agung di wilayah Jawa Tengah bagian timur, dan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura dan ibunya bernama Raden Ajeng Wulan. Julukan Pangeran Samber Nyawa diberikan oleh Nicholas Hastings, Gubernur VOC, karena di dalam pertempuran Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Ia menikah dengan seorang wanita petani bernama Rubiah yang terkenal dengan julukan Matah Ati. 144 di antara prajuritnya adalah wanita. Terdiri dari 1 peleton prajurit senapan ringan, 1 peleton bersenjata penuh, dan 1 peleton kavaleri atau pasukan berkuda. Mangkunegara tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Prajurit wanita itu bahkan sudah diikutkan dalam pertempuran ketika ia memberontak melawan Sunan, Sultan, dan VOC. Selama 16 tahun berperang, Mangkunegara mengajari wanita desa mengangkat senjata dan menunggang kuda di medan perang. Ia menugaskan sekretaris wanita mencatat kejadian di peperangan. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Selama tahun 1741 sampai 1742 ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda 1743 sampai 1752. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta. Merupakan perjanjian yang sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena bersifat memecah belah rakyat Mataram. Selanjutnya ia berjuang sendirian memimpin pasukan melawan 2 kerajaan Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I, yaitu Pangeran Mangkubumi, pamannya sekaligus mertua beliau yang dianggapnya berkhianat dan dirajakan oleh VOC, serta pasukan kompeni VOC pada tahun 1752 sampai 1757. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegara melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Dalam membina kesatuan bala tentaranya, Raden Mas Said memiliki moto Tiji Tibeh yang merupakan kependekan dari mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh, gugur satu gugur semua, sejahtera satu sejahtera semua. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukannya terjaga. 3 pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752 sampai 1757. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berhasil membina pasukan yang militan.
Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Mangkunegoro dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, melainkan juga disegani lawannya. Pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan, sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman. Yang pertama, pasukan Raden Mas Said bertempur melawan pasukan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I di desa Kasatriyan, Baradaya, Kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada hari Jumat Kliwon tanggal 16 Awal tahun J 1678 Jawa atau 1752 Masehi. Desa Kasatriyan merupakan benteng pertahanan Raden Mas Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Yang kedua, Mangkunegoro bertempur melawan dua detasemen VOC dengan komandan Kapten Van der Poel dan Kapten Beymen di sebelah selatan negeri Rembang, tepatnya di hutan Sitakepyak. Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunegoro. Besarnya pasukan Sultan itu dilukiskan Mangkunegoro bagaikan semut yang berjalan beriringan tiada putus. Kendati jumlah pasukan Mangkunegoro itu kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Ia mengklaim cuma kehilangan 3 prajurit tewas dan 29 menderita luka. Di pihak lawan sekitar 600 prajurit tewas. Perang besar yang kedua pecah di hutan Sitakepyak sebelah selatan Rembang yang berbatasan dengan Blora, Jawa Tengah, Senin Pahing 17 Sura tahun Wawu 1681 Jawa atau 1756 Masehi. Pada pertempuran ini, Mangkunegoro berhasil menebas kepala Kapten Van der Poel dengan tangan kirinya dan diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Yang ketiga, penyerbuan benteng dan keraton Yogya Mataram. Kamis 3 Sapar tahun Jumakir 1682 Jawa atau 1757 Masehi. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegoro sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Mangkunegoro murka, ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyo Sudirgo, secara diam-diam Mangkunegoro membawa pasukan mendekati ke Keraton Yogyakarta, benteng VOC yang terletak cuma beberapa puluh meter dari Keraton Yogyakarta. 5 tentara VOC tewas, ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya pasukan Mangkunegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlangsung sehari penuh. Mangkunegoro baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Pendudukan 6 jam Kesultanan Jogja inilah yang mengilhami Soeharto dengan serangan umum 1 Maretnya. Mengutip Jenderal Wiranto dalam bukunya Memahami Jejak Langkah Pangeran Sambernyawa 2005. Strategi tempur Raden Mas Said yang menggunakan 3 konsep: dedemitan, weweludan, dan jejemblungan, mengacu pada tindakan taktis yang dilandasi pertimbangan kerahasiaan, pendadakan, kecepatan gerak, dan kepandaian mengecohkan lawan. Keputusan menyerang benteng Belanda di Yogyakarta merupakan strategi tak lazim, misterius, dan tak pernah diperhitungkan lawan. Hal ini karena telah sekian lama Raden Mas Said menarik lawannya ke daerah hutan dan gunung. Serbuan Mangkunegoro ke Keraton Yogyakarta mengundang amarah Sultan Hamengkubuwono I. Ia menawarkan hadiah 500 real
serta kedudukan sebagai bupati kepada siapa saja yang dapat menangkap Mangkunegoro. Sultan gagal menangkap Mangkunegoro yang masih keponakan dan juga menantunya itu. VOC yang tidak berhasil membujuk Mangkunegoro ke meja perundingan menjanjikan hadiah 1.000 real bagi semua yang dapat membunuh Mangkunegoro. Tak seorang pun yang berhasil menjamah Mangkunegoro. Melihat kenyataan tersebut, Nicholas Harting, pemimpin VOC di Semarang, mendesak Sunan Pakubuwono III meminta Mangkunegoro ke meja perdamaian. Sunan mengirim utusan menemui Mangkunegoro yang juga saudara sepupunya. Mangkunegoro menyatakan bersedia berunding dengan Sunan dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Singkatnya, Mangkunegoro menemui Sunan di Keraton Surakarta dengan dikawal 120 prajuritnya. Sunan memberikan dana bantuan logistik sebesar 500 real untuk prajurit Mangkunegoro. Demikian kisah dahsyatnya pertempuran Pangeran Sambernyawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.